Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Nah, di sini kami kelompok PPL SNPN 3 Bogor akan menjelaskan aspek pemahaman dalam UBD, yaitu mampu berempati. Nah, kami terdiri dari anggota yaitu ada Erika Kamelia, Muhammad Agung, Nur Laila, dan terakhir yaitu ada Putri Trihartati. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan awali pemaparan kali ini dengan apa sih empati itu. Jadi empati sendiri merupakan keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Singkatnya, empati itu rasa kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain. Nah, jadi saya akan mengaitkan nilai-nilai empati ini dengan alur UBD, yaitu backward design ya. Yang mana backward design ini alur pertamanya itu tujuan yang akan dicapai. Nah, dalam kurikulum yang kita gunakan, alur yang akan tujuan yang akan dicapai itu ada capaian pembelajaran, khususnya di fase B. Ini saya akan bacakan, itu sudah dimunculkan rasa empati yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik. Contohnya, dalam capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase D, di keterampilan menulis, ini capaian pembelajarannya seperti ini: menyampaikan ungkapan rasa, simpati, empati, peduli, dan pendapat pro kontra. Nah, di situ sudah jelas ya bahwa capaian pembelajarannya itu peserta didik akan menyampaikan simpati dan empatinya. Nah, seperti itu. Bagaimana empati ini sudah menjadi acuan atau capaian dalam kurikulum Merdeka. Siswa dapat memiliki empati apabila ditunjukkan dari dua aspek di bawah ini. Yang pertama, menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin ditemukan dan tidak masuk akal. Jadi, siswa dapat mengambil nilai untuk pembelajaran dari orang lain yang dia temui, bahkan dari yang tidak masuk akal. Jadi, hal yang tidak masuk akal ini siswa tetap bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Yang kedua, persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Contoh konkret empati bisa dilihat dari kegiatan diskusi kelompok, misalnya dalam materi unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Dalam menentukan karakter atau penokohan, setiap orang memiliki sudut pandang tersendiri. Misalnya, si A menyebut bahwa tokoh ini itu baik, tetapi menurut si B tokoh ini itu jahat. Berarti di sini ada perbedaan sudut pandang. Nah, yang disoroti di sini bukan dari perbedaan sudut pandangnya, tapi bagaimana sikap empati kita dalam menghadapi perbedaan tersebut, ya. Atau dalam menentukan nilai moral, ya. Dalam menentukan nilai moral, pasti di sini orang memiliki sudut pandangnya tersendiri dan pasti berbeda-beda, ya. Maka dari itu dibutuhkan sikap empati untuk menghadapi perbedaan tersebut, karena harus berpikir terbuka sehingga pengalaman belajar kita bertambah. Kalau misalkan kita berpikiran tertutup, maka kita tidak akan bisa mengetahui, ya, bagaimana sudut pandang orang lain, dan wawasan kita tidak akan bertambah karena orang lain bisa menemukan apa yang sebenarnya tidak bisa kita temukan, apa yang mereka temukan dan apa yang mereka lihat dan apa yang tidak bisa saya lihat tapi mereka bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Trihartati akan menjelaskan tentang aspek pemahaman dalam UBD, yaitu siswa mampu berempati. Nah, contohnya yaitu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tentang teks cerita sejarah. Nah, misalnya ketika sedang menjalankan proses kegiatan pembelajaran, guru memberikan sebuah teks sejarah proklamasi kemerdekaan. Di sini siswa tidak hanya terpaku pada pengertian peristiwa tersebut, tetapi siswa dapat memahami dengan baik atas adanya latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan dan bagaimana peristiwa ini menjadi penting bagi individu dan bagi negara.
siswa dapat berempati terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu karena siswa tersebut merupakan warga negara Indonesia, tentu kita harus meningkatkan rasa nasionalisme. Jangan sampai hasil jeripayah para pahlawan itu kita sepelekan. Maka kita harus berempati terhadap para pahlawan yang telah memerdekakan negara Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai berempati. Dan yang saya angkat adalah pada pembelajaran puisi, di mana seorang guru menugaskan para siswa untuk membuat puisi dengan tema yang sama, yaitu ibu. Nah, dari dibatasi tema ini dimaksudkan agar si siswa memiliki pandangan yang luas. Misalkan seperti ini. Temanya ibu. Siswa A menuliskan ibu yang selalu ada di rumah, terus juga menemani dia. Sedangkan siswa B menulis ibu yang pekerja keras. Setiap pagi harus bangun sangat pagi menyiapkan keperluan ia dan harus langsung berangkat kerja hingga sore hari. Sedangkan siswa C menuliskan puisi tentang ibu yang dimana dia tidak tahu bagaimana mendeskripsikan sosok ibu itu sendiri, karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang ibu disebabkan ibunya telah meninggal. Nah, ini kan membuat siswa memiliki pandangan yang luas mengenai satu topik, sehingga si siswa mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain atau dirasakan temannya. Siswa jadi tahu bagaimana perasaan temannya yang ibunya bekerja, bagaimana perasaan temannya yang tidak memiliki ibu, dan lain sebagainya. Siswa juga jadi lebih mampu bersikap kepada temannya ketika sudah mengetahui latar belakang temannya. Nah, ini mampu menumbuhkan empati para siswa, karena kan empati bisa dilihat dari pertama memiliki pandangan yang luas sehingga tidak menghakimi, terus juga mampu merasakan dan mampu bersikap lebih baik lagi, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.